第5个人，大家小心！滚开！王师兄，王林学员，这BGM又来了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal yang sudah kita bikin, jadi kita akan lanjut series The Daily Life Immortal King. Karena kemarin Wang Ling telah menguji kekuatannya, hal itu membuat para guru terkejut. Karena Wang Ling itu berada di posisi pertama dalam tes kekuatan spiritual nasional. Guru Fan Shen tidak menyangka Wang Ling adalah murid yang pendiam dan tidak terlalu pintar bisa berada di peringkat pertama. Nah, karena ada dua murid mereka yang berada di dalam 10 besar, jadi sekolah mereka ini ditantang oleh sekolah Wushiju. Kedua sekolah ini sudah 24 kali bertemu dalam konferensi Pedang Roh. Namun mereka tidak bisa menang sama sekali dan hanya bisa 1 kali menahan imbang sekolah Wushiju. Itu pun berkat ada Joy pada saat itu. Joy merasa pertandingan kali ini akan sangat seru. Shin lalu berpindah ke sekolah Wushiju. Di sana para murid sedang berlatih untuk mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti konferensi Pedang Roh. Sekolah Wushiju yang adalah salah satu sekolah terkuat menjadi sorotan berbagai media. Tang Jingse yang sedang berlatih terganggu dengan reporter yang salah memanggil namanya. Tang Jingse memberitahu bahwa mereka sudah siap mengikuti pertandingan. Namun di tengah wawancara dengan nada mengejek, Tang Jingse meminta para murid baru untuk lolos dan berhadapan dengan mereka. Dia juga sangat menantikan pertandingan mereka dengan sekolah Yushu karena ada pewaris dari grup Hugua. Reporter yang membicarakan tentang Wang Ling membuat Tang Jingse terkejut karena dia itu masih dendam peringkatnya digusur. 接1年1度的灵剑大会，我助他仙运。 Kembali ke sekolah Yushu, di sana Guru Fan Shen tidak menyangka Guru Wang Ju dan Joy memilih murid baru untuk mengikuti pertandingan itu. Joy menjelaskan bahwa murid senior tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Joy menggunakan wajah tampannya untuk meyakinkan Guru Fan Shen mengenai keputusannya tersebut. Guru Fan Shen pun setuju, tapi mereka ini masih kekurangan 1 anggota. Nah, mereka pun memperkenalkan anggota kelima yang adalah Iblis Katak. Guru Fan Shen yang kaget dijelaskan oleh Joy bahwa hewan bisa ikut serta dan jika mereka mau, Iblis Katak bisa berubah menjadi manusia. Namun sayangnya, kepala Iblis Katak tidak berubah dan seketika membuat mereka mual dengan pemandangan itu. Untuk ikut dalam kontes tersebut, mereka pun mengukur kekuatan spiritual dari Iblis Katak. Peringkat kekuatan pun kembali berubah, yang mana Iblis Katak berada di posisi kedua dan membuat para murid sekolah Wushiju mengejek ketua mereka karena kalah dengan seekor anjing. Di sini Guru Wang Ju akan memberitahu para murid setelah sepulang sekolah. Joy meminta Guru Fan Shen untuk merahasiakan rencana mereka ini. Shin berpindah kepada Wang Ling dan teman-temannya. Mereka yang telah pulang sekolah memulai kesibukan yang lain. Surong yang baru saja selesai live streaming ternyata ditonton oleh Guru Wang Ju. Dia lalu menghubungi Surong, Wang Ling, Gohua, Chen Chou, dan Iblis Katak bahwa mereka itu telah terpilih untuk mengikuti konferensi Pedang Roh. Chen Chou pun sangat senang karena dia ini telah dipilih. Ayahnya yang bangga memberikan pedang Ling Chou kepada Chen Chou dan memberikan sebuah amanat kepadanya untuk menggunakan pedang itu dalam memotong kayu bakar. Chen Chou pun memperlihatkan pedangnya itu kepada teman-temannya, namun sayangnya dia itu belum membangkitkan roh pedangnya. Guru Wang Ju menjelaskan bahwa mempelajari tentang roh pedang sangatlah sulit. Tapi jika Chen Chou terus berusaha, dia yakin Chen Chou akan cepat memahaminya. Gohua juga memperlihatkan pedangnya, namun dia juga belum membangkitkan roh pedangnya. Padahal mereka itu sudah bersama 8 tahun. Surong juga memperlihatkan pedangnya yang bernama Aohei. Guru Wang Ju terkejut karena di dalam pedang Surong berisikan roh pedang biru langit. Surong memberitahu untuk menghindari dia kehilangan pedang, keluarganya itu telah menciptakan 13 pedang. Tidak mau kalah, Iblis Katak juga menunjukkan pedangnya. Guru Wang Ju menjelaskan bahwa mengembangkan roh pedang memiliki beberapa tahap. Dan seiring berjalannya waktu, pedang roh juga akan berkembang. Bahkan ada pedang roh yang bisa berpikir sendiri.
Mereka akan mempelajari semua itu di semester depan dan tugas mereka saat ini adalah menjalin hubungan dengan pedang roh mereka. Guru Van Sen juga ikut membantu dengan memberikan sebuah e-book tentang pedang roh. Mereka yang teringat dengan Wang Ling menanyakan tentang pedang rohnya. Wang Ling memberitahu bahwa dia juga memiliki sebuah pedang roh. Xin Lao berpindah ke sekolah Wushiju. Di sana Direktur Shi terkejut karena Tang Jingse ingin memanggil seseorang. Dia melakukan semua itu untuk menang dalam pertandingan tersebut. Direktur Shi pun mengizinkannya, tapi dia itu ternyata tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Tang Jingse. 因为第5个人，我们不能输，我绝对不会。这门怎么赢啊？到底是谁啊？ Di sisi lain, Hobe yang menemui orang itu terkejut dengan keganasan dari seniornya tersebut yang bernama He Bufeng. Kembali kepada Wang Ling, sebenarnya dia ini tidak ingin ikut dalam pertandingan itu karena dia takut kekuatannya akan membuat semua orang panik. Namun karena guru dan temannya sangat bersemangat dalam pertandingan itu, jadi Wang Ling pun tidak punya pilihan lain. Dia pun menemui kedua orang tuanya untuk mengambil pedang rohnya. Tapi di saat itu juga ada sebuah berita mengenai pengepungan kelompok Xianjiang terhadap markas Linglu, kelompok yang telah menyerang Surong. Mereka telah berhasil mengamankan gedung bawah dan sedang terjadi pertarungan di gedung atas. Nah, saat itu juga Joy pun muncul. Dia yang meremehkan kelompok Yinglu membuat ketua mereka marah. 截至目前，几只塔塔目前的局势吧。愚蠢。 Kembali kepada Wang Ling, dia pun telah menemukan keberadaan dari pedangnya. Di saat Wang Ling mendapatkan pesan dari guru Wang Ju, roh pedang Wang Ling pun muncul. Nah, ketika Wang Ling menyentuh roh pedangnya, ada sesuatu yang terjadi kepada segelnya. Keesokan harinya, Wang Ling pun memperlihatkan pedang roh miliknya kepada teman-temannya. Walaupun terlihat seperti pedang kayu, tapi sebenarnya kekuatan spiritual dari pedang itu sangatlah besar. Di saat para guru datang, mereka kaget karena Wang Ling tidak membawa apa-apa, padahal kontes itu akan diadakan selama 5 hari. Ternyata Wang Ling ini sudah berniat untuk tidak ikut dan berencana untuk pura-pura sakit. Tapi Wang Ling ini tidak tahu bahwa kontes itu akan berjalan selama 5 hari. Di saat mereka mau berangkat, salah satu anggota Xianjiang menemui Joy untuk memberitahu sesuatu yang sangat penting. Ekspresi Joy pun seketika berubah dan ternyata anak buahnya sudah berhasil menangkap ketua dari kelompok Yinglu. Namun sayangnya itu semua ada sebuah jebakan yang dibuat oleh ketua dari kelompok Yinglu. Dialah yang membuat semua jebakan itu karena dia kesal dengan perkataan Joy yang telah meremehkan mereka. Dia pun sekarang ini sedang mengikuti Surong untuk menyelesaikan misi mereka. Kembali kepada Wang Ling, roh pedangnya kembali muncul dan mengganggu Wang Ling. Bahkan dia itu muncul di bagian pahanya. Wang Ling tidak menyangka dia akan muncul, padahal Wang Ling sudah membuat kesepakatan dengan roh pedang untuk tidak muncul. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di sekolah Wushiju. Guru Van Sen dan Direktur Shi sepertinya memiliki suatu dendam, padahal dulu mereka adalah teman. 迎60门零件代表队。 Direktur Shi menyambut Surong dan mengejek Guru Van Sen mengenai Surong yang telah membantu anggaran miskin sekolah Lishu. Tidak mau kalah, Guru Van Sen juga mengejeknya bahwa dia itu tahu Direktur Shi telah melakukan banyak hal untuk membawa Surong ke sekolah mereka, namun semua itu tidak berhasil. Tidak berhenti begitu saja, Guru Van Sen mengenali murid dari Direktur Shi yang telah banyak melakukan tindak bully dan selalu curang dalam pertandingan. Nah, tiba-tiba saja Direktur Shi ini menggunakan sebuah teknik dan langsung menyerang Wang Ling untuk mengetahui kekuatan spiritualnya. Wang Ling sedang mencari kesempatan memanfaatkan hal tersebut untuk berpura-pura terluka parah, supaya dia itu tidak ikut dalam pertandingan. Tapi tanpa Wang Ling duga, segelnya malah rusak dan menyebabkan kekuatannya keluar. 王师兄，王磊学员，要破了！这比姐们又来了！今天我一直眼皮跳。山寨版符文受到刺激。为什么
Hal ini bisa terjadi karena segel tahap betanya tidak bisa menahan kekuatan dari pedang roh dan akibat serangan tadi memperparah kerusakan dari segelnya. Jadi karena itulah pedang rohnya muncul di dalam bis untuk memberitahu Wang Ling. Jika terus dibiarkan, kekuatan Wang Ling akan menjadi tidak stabil. Melihat Wang Ling yang kesakitan membuat Surong marah. Direktur Shi yang panik menanyai Tang Jingse apakah dia itu telah menyewa orang untuk menyerang Wang Ling. Tang Jingse merasa itu ada perbuatan dari He Bufeng. Di sisi lain, Ketua Yinglu dihubungi bahwa rencana mereka telah gagal karena Joey berhasil menghentikan ledakan di markas Yanjiang. Ketua Yinglu hanya tertawa, dan di saat dia melihat Surong sangat khawatir dengan Wang Ling, dia memikirkan sebuah rencana baru. Walaupun segelnya rusak, Wang Ling telah berhasil berpura-pura sakit. Surong yang ingin menemani Wang Ling dihentikan oleh Tang Jingse karena dia itu ingin berbicara dengan Surong. Surong yang masih kesal mencoba menyerangnya, namun Hobe berhasil menghentikan tinjuan Surong. Di sini, Surong memberitahu alasan dia tidak ingin masuk ke sekolah Ushiju karena mereka itu terkenal dengan perbuatan curangnya. Nah, di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja ada yang menyerang Wang Ling. Untung saja dengan cepat, Direktur Shi menyelamatkan Wang Ling dan meminta untuk segera mengobatinya. 这灵力暴政也太恐怖。我叫你，你知道为什么我会去六师门？ 怪不得对在下如此冷漠。 Melihat kejadian itu semakin membuat Surong marah, tapi untung saja dia ini berhasil dihentikan oleh Guru Wangju. Direktur Shi pun meminta para muridnya untuk tidak berulah lagi. Tang Jingse tahu bahwa serangan tadi berasal dari He Bufeng. Wang Ling yang dibawa untuk berobat malah kabur karena segelnya ini semakin rusak. Dan jika dia terus menggunakan kekuatan spiritualnya, segelnya pasti akan hancur. Tidak ingin hal buruk terjadi, dia pun segera memberitahu ayahnya. Dengan cepat, ayah Wang Ling pun segera pergi. Wang Ling pun berencana untuk pergi menemui ayahnya supaya dunia baik-baik saja. Kembali kepada teman-temannya, di sana Direktur Shi menjelaskan peraturan dalam pertandingan pedang roh. Format pertandingan adalah 5 versus 5. Dan di dalam arena ada 5 altar, yakni emas, kayu, air, api, dan tanah. Untuk menang dalam pertandingan itu, mereka harus meletakkan pedang roh di altar dan harus melebihi dari tim musuh. Sebenarnya pertandingan ini diadakan di sekolah Lishu, namun karena kemarin ada penyerangan, jadi arena pertarungan dipindahkan kemari. Dan dia berharap sekolah Lishu bisa ikut serta. Kembali kepada Wang Ling, pedang rohnya merasa mereka ini sudah tersesat. Untung saja dia itu merasakan ada jalan keluar di sekitar mereka. Kembali kepada teman-temannya, Tang Jingse memberitahu bahwa sekolah Lishu sekarang telah kekurangan anggota. Dan secara otomatis mereka ini akan tereliminasi. Namun Go Hua memberitahu sekolah Ushiju juga kekurangan anggota. Tang Jingse tertawa dan memanggil anggota kelima mereka yang adalah He Bufeng. Go Hua meminta Chen Chou untuk tidak menghadapinya karena dia merasa orang itu memiliki kekuatan berbeda. He Bufeng mendekati Surong untuk memberikan mawar kepadanya. Namun Surong menolak karena tidak ada alasan untuk menerimanya. Dia memberitahu bahwa dia ini ingin bergabung bersama mereka. Direktur Shi merasa He Bufeng akan melakukan sebuah pemberontakan. Namun He Bufeng hanya ingin membantu Surong karena mereka sedang kekurangan anggota. Melihat dia yang menyentuh Surong membuat Chen Zhou kesal dan langsung menyerangnya. Namun He Bufeng menghentikannya dengan gumpalan jindan. 第5个人，大家小心！哟，你到哪去了？是要临阵反水吗？我去他们队。孙荣山。 Dia kembali menawarkan mawar itu, tapi Surong tetap menolaknya dan tidak ingin kenal dengannya. Merasa ditolak membuat He Bufeng kesal. Untung saja Chen Chou kembali melakukan penyerangan, tapi lagi-lagi He Bufeng berhasil menghentikannya. Tapi untung saja Chen Chou berhasil bertahan, karena dia memiliki tekad dari keluarganya yang mana tidak akan kalah dari para penjahat. He Bufeng yang semakin kesal memotong tangan dari Chen Zhou. Untung saja pada saat itu Wang Ling datang dan mengembalikan lengan dari Chen Zhou. Guru Wangju merasa bahwa kekuatan dari He Bufeng adalah aura void.
yang mana itu adalah energi negatif dengan kekuatan spiritual yang terbalik. Jadi ketika bersentuhan dengan kekuatan spiritual positif, maka akan terjadi sebuah ledakan yang mana sifat dari aura itu adalah menelan materi. Iblis katak merasa jika segel Wangling dilepaskan, maka kekuatan negatif yang telah terpendam lama akan meluap dan mungkin akan membahayakan alam semesta. Di saat kondisi sedang tegang-tegangnya, Wangling malah mengangkat telepon dari ayahnya yang mana dia itu telah ditilang oleh polisi. He Bufeng terkejut dengan apa yang telah terjadi dan dia bingung bagaimana tangan Chen Zhao bisa kembali pulih. Ternyata di saat Wangling menyelamatkan Chen Zhao, dia itu juga langsung menyembuhkan lengannya dengan cepat. Tapi akibat hal itu malah semakin merusak segelnya. He Bufeng yang sangat tertarik dengan Wangling langsung menyerangnya. Namun dia itu terkejut, Wangling sama sekali tidak memiliki kekuatan. 到他身上的灵力，真的没灵力。 Ternyata Wangling ini sengaja menerima serangan itu untuk mengambil bunga dari He Bufeng. Melihat semua itu membuat mereka terkejut. Di saat Director Shi meminta mereka untuk beristirahat, ternyata di sana sudah ada ketua dari Yinglu. Di sisi lain, Zhao Ying sedang mencari keberadaan dari ketua Yinglu, menyadari sesuatu dan segera pergi ke sekolah Wushiju. Kembali kepada Wangling, dia tidak ikut bersama teman-temannya karena ingin mengambil mik remes edisi terbatas. Nah, ternyata ketua Yinglu ini sedang mengawasi mereka. Namun dia itu malah bertemu dengan He Bufeng. Dia tahu bahwa gadis di hadapannya ini bukanlah murid dari sekolah mereka. Karena dia sudah mengingat semua gadis di sekolah Wushiju yang hanya berjumlah 7 wanita saja. He Bufeng yang tertarik dengan wanita itu meminta untuk menjadi pacarnya. Namun ketua Yinglu tidak tertarik dengan berondong. He Bufeng kesal mengejeknya dengan sebutan wanita tua. Mendengar perkataannya membuat ketua Yinglu kesal. He Bufeng bersemangat karena dia merasa telah menemukan musuh yang pantas bagi dirinya. Namun dia salah karena ketua Yinglu lebih kuat dari dirinya. 坟头草都不少，激动。 Wangling yang baru saja membeli mik remes melihat kejadian itu. Ketua Yinglu pun seketika tersenyum dan bagian 3 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.